Al-Hakim 19 atau Abu Dawud juga yang 1978 bahwa memakai ihram itu sampai melempar tubuh akobah. Kemarin kita menerangkannya sebenarnya Pak Mina melempar tubuh akobah nggak pakai ihram nggak apa-apa, enggak. Memakai ihramnya sampai melempar tubuh akobah selesai baru dibuka. Memakai ihramnya sampai di depan tubuh akobah melempar tubuh. Waktu duka selesai itu baru boleh lukar atau melepas pakaian ihram. Itu aja alatnya. Untuk paling barokah. Kalau mereka menerangkannya kan ketika sampai Mina cepatnya nggak apa-apa walaupun tubuh akobah barang nggak pakai ihram. Keterangan hadis lainnya nggak begitu. Apa? Kalau ibadah udah boleh, udah lukar. Iya. Itu aja yang sedikit keterangannya. Sekarang halaman 14. 14 ada sana yang itu. Halaman 15. Baris ketiga dari atas yang hadis Beirut lama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya ibnu Yahya qala berkata Yahya Rasul membaca aku, yang membacakan aku Yahya amali ala malikin ada Malik, dia berguru pada Malik tapi yang membaca muridnya yaitu Yahya itu. Pada sana Qutaibah an Malikin bima di dalam apa-apa Qur'an yang dibacakan oleh Malik. An Abi Nazar an Nabi'in maula Abi Qatadah. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Anda usulnya Abu Qatadah. Karena ada siapa Abu Qatadah? Ibu ma'a Rasulullah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza kana sehingga ketika ada siapa Nabi dan Abu Qatadah juga tiba di Tariqi Makkah di sebagian jalan ke Mekah. Takolafa ngeri siapa Abu Qatadah. Ngeri itu sengaja di belakang. Bahasa Jawanya ngeri. Cuma kalau angkot S12 itu ngeri berarti dapur susu keri, berarti keri itu kiri turun. Otomatis keri berarti kalau turun orang itu. Ngeri di sini lain. Sengaja membelakangi dari grup. Memang Nabi dulu itu kalau bepergian itu ada orang yang pasukan khusus intel itu di belakang kali ada apa-apa yang tertinggal atau diserang dari belakang. Demikian juga kalau mau menuju ke suatu tempat dikawal oleh ada orang sahabat yang tangkap itu kesana duluan kali kalau ada apa-apa. Termasuk memerangi Bani Mustalik. Ternyata Aisyah ketinggalan dari pasukan. Abu Sofyan yang di belakang tuh, ada orang ketinggalan tuh, ini Aisyah ini. Karena dia kenal semenjak waktu zaman masih muda. Ilmu gini dipakai oleh orang-orang Eropa ini. Ilmu-ilmu gini, kalau bepergian nggak bareng semuanya. Raja Inggris, kalau sekeluarga pergi kemana itu nggak boleh semuanya bareng satu pesawat. Ilmu ini wahyu itu. Ilmu wahyu dari dulu. Nabi juga begitu. Bepergian ada pasukan khusus yang duduk di belakang. Ini waktu Hudaybiyah mau haji
sulh Hudaybiyah. Abu Qatadah tidak boleh ikut ikram. Kamu sebagai pasukan mondar mandir kamu juga boleh ikut ikram. Ya sebenarnya kalau dipikir berat banget, dari Madinah jauh-jauh sampai Mekah nggak boleh ikram. Tapi taat pada nabinya ringan aja. Itulah agama begitu. Ada dapur ini itu harus taat. Jangan berarti kan lebih ini jangan. Taat itu penting. Kan lain kali bisa padahal Abu Qatadah dari Madinah ikut Nabi. Tapi oleh Nabi kamu gak usah ikram, kamu sebagai pasukan. Karena waktu itu antara Mekah dengan Madinah belum damai. Takutnya diserang dari belakang mendadak, adanya intel, ketahuan. Mas Rabi bersama teman-teman lalu bagi Abu Qatadah. Muhrimina dengan keadaan ikram. Abu Qatadah enggak. Itu kalau keimanannya enggak kuat, waduh enak ya kamu ya, dikasih keenakan oleh Nabi lah saya enggak ada gitu. Bahwa ada pun Abu Qatadah itu ghairu muhrimin selain ikram. Abu Qatadah enggak ikram karena enggak boleh oleh Nabi kok. Jadi pasukan mondar mandir kok. Tiba-tiba para maka melihat siapa Abu Qatadah himaran pada himar. Kalau kita didapuk apa saja disyukuri bisa taat keimaman. Waksian yang liar, cara-cara yang kesit atau gesit, himar liar, himar gesit, himar ini cara yang hedon ke. Pas tahu maka tetap siapa? Tetap atau menetapkan siapa Qatadah ala farosiyah dan kudanya, langsung dia tancap naik kuda kejar gitu. Pasalah maka minta siapa Abu Qatadah ashabahu pada teman-temannya yang pakai ikram, ayuna wilu agar mengambilkan mereka sahabat kepada Abu Qatadah. Cara Jawa ini ngelungake ing Abu Qatadah, bahasa Indonesia mengambilkan. Saya tahu pada pecutnya atau cambuknya Abu Qatadah. Nggak taunya pas buru-buru tancap ke naik kuda mancing gitu. Kalau di Jawa itu naik sepeda atau naik kuda itu, mau nanti sampean. Oh ini arep nang pasar, gitu. Nang pasar Adipala Cilacap, aku nunut mancing nunut pas sepeda di belakangnya gitu. Siang naik sepeda tetap jalan, terus dia ngejar cengklo gitu bunyinya gitu, ada bahasanya gitu. Ketika Abu Qatadah cengklo naik kuda lo pecutnya jatuh, cambuknya jatuh. Dia minta tolong pada kawan-kawannya daripada turun lagi repot untuk mengambilkan cambuknya itu. Ambilkan cambuknya itu, aku udah terlanjur di atas kuda cengklo gitu. Fakau maka menolak mereka sahabat alih atas Abu Qatadah. Tolong dong gitu. Aku belum bawa cambuk untuk mempercepat lari kuda mengejar doke atau himar. Fasalah maka minta siapa Abu Qatadah pada mereka sahabat. Tolong dong rum kau pada tumbaknya. Tumbaknya juga belum tak bawa. Masa saya turun lagi? Kan repot, kudanya tinggi. Tolong ambilkan tombak saya dong. Nanti kalau saya ngejar aja gak bawa tombak, mana kena himarnya gitu. Kau maka menolak mereka sahabat karena ikram saja, karena keadaan ikram. Alai atas Abu Qatadah. Pak Qatadah maka mengambil. Gitu. Siapa Abu Qatadah kepada tombak dan cambuk itu. Akhirnya dia turun lagi, terpaksa, nggak ada yang mau. Itu begitu. Sahabat yang lain nggak maunya sampai megang-megang. Aku udah ikram nih gimana? Sudah ikram ini. Gitu. Jadi kalau di Masjid Andar ini kalau sholat Jumatan, misalnya imam utama nggak ada,
itu harus siap yang lain itu. Kejadian itu di kelompok Mawar dulu, zaman Pak Kusno, waktu Jumatan imam utamanya nggak ada dan nggak memberitahu. Akhirnya saya duding, saya misalnya duding Pak Hadi jawab, aku pakai kaos. Pak Hato imami, Pak Hato juga, aku nggak pakai kukun. Akhirnya orang luar yang maju gitu. Ibadah Allah, marilah kita bahasa Indonesia ini terbaik. Kalau yang itu lain begitu. Lalu ada yang siap yang lainnya, siapapun kalau keadaan darurat. Akhirnya ayat-ayatan agar orang luar yang khutbah gitu. Jangan terjadi itu di kita. Nah ini masalah mengambilkan pecut, cambuk dan tombak itu mereka nggak mau itu bukan karena apa-apa, bukan nggak siap, tapi sedang pakai ihram, nggak boleh membantu orang yang sedang berburu. Al-Qurannya juga begitu di surah Al-Maidah itu. Nggak boleh berburu di saat pakai ihram itu. Begitu. Pemasada kemudian menyangatkan siapa apa kota ada alal himari atas himar, jadi dikejar begitu. Kota lalu maka membunuh siapa kota tahu pada himar, pada donke. Para maka makan siapa maka makan miru dari himar, sahabat batu ashabi Nabi, sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatnya pakai ikram makan daging himar hasil buruannya Abu Qatadah gitu. Bapak dan menolak sahabat itu sebagian. Terjadi pro dan kontra di antara sahabat. Ada yang makan lapar. Perjalanan ke Madinah melipir-melipir lewat pinggir laut. Karena waktu itu tidak sebagian sahabat itu berjalan tidak seperti jalur biasanya. Tata biar kalau sebagian hilang di serbu musuh masih ada yang lain. Gitu. Itu ilmu wahyu itu sebenarnya itu. Nah, dia kan, ayo pulang aku, ayo bareng, aku nunut, malah menurut. Kalau kerajaan The Royal of English, Britania, tidak. Pangeran Charles pergi dengan keluarganya, harus yang salah satu, yang dua, ikut pesawat yang lain. Itu jalannya. Itu ilmu wahyu itu. Itu mereka belajar dari Arab asalnya zaman dulu itu. Itu dari Universitas Al-Andalusia dulu, ketika Islam di Spanyol. Ilmu wahyu itu. Pun terang nunut, yang benar kecelakaan kabeh entek, karena turunnya kok. Itu ilmu wahyu ternyata itu. Ini sebagian suruh lewat tepi pantai. Nah, di perjalanan ada cerita seperti ini. Pasaraku maka menjumpai mereka Rasulullah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Si grup sahabat ini yang tidak segrup dengan Rasul akhirnya bertemu di tempat yang dijanjikan. Nanti ketemu di Telonan darah itu loh, depan bakso Pak Taro 354, pas ketemu di situ. Waktu menuju ke situ dari jalan yang berbeda-beda, gitu. biar nggak ketahuan musuh, gitu. Nabi dulu ilmunya begitu, ilmu wahyu itu. Lalu maka bertanya mereka kepada Nabi, bagaimana Nabi? Kami tidak serombongan dengan Nabi karena suruh lewat jalur yang lain. Kalau kita kota itu lah kok menangkap himar, dia tidak pakai ikram kan, pasukan khusus dia. Andalika dari demikian itu. Enggak, itu saya sudah pakai ikram makan daging himar dari hasil buruan kan. Dalam Al-Quran nggak boleh itu makan berburu hasil buruan itu. Faqala maka bersabda Nabi, innama hiya sesungguhnya himar tokmatu makanan atau amukumuha yang memberi atau akumuha yang memberi makanan pada kalian pada makanan sapa Allah itu dari Allah itu karena di Abu Qatadah itu berburunya itu niatnya untuk diri sendiri dan orang-orang yang ikram tidak ikut berburu sehingga dagingnya jadi halal. Seandainya kemarin itu waktu Abu Qatadah minta tolong agar diambilkan cambuk dan tombaknya diambilkan oleh orang yang ikram, makanan itu nggak boleh dimakan oleh orang yang ikram. Ikut konspirasi, ikut membantu, gitu. Karena tidak mau membantu, maka Qatadah bertindak sendiri. Orang yang tidak ikram
sebagai orang yang tidak ihram, maka orang-orang yang ihram dikasih itu halal. Karena berburunya bukan hasil buruannya orang yang pakai ihram. Niat sendiri Abu Qatadah itu. Tidak dibantu oleh orang yang pakai ihram sedikit pun. Hukumnya jadi begitu hukumnya. Jadi hukum itu bukan diwolak-walik enggak. Sebab ini akibatnya hukumnya begini. Sebab begini akibat hukumnya begini gitu. Semua ada alasan masing-masing. Seperti ini. Ini harus dipahami oleh kita semua ini. Bagi yang mau haji, jangan sampai keliru langkah. Detailnya dipelajari dari awal. Bagi yang sudah haji, direview kembali. Sudahkah aku sesuai dengan hadis itu? Kalau belum, budal maneh, beli duit, gak apa-apa. Wah, aku tak budal maneh. Semangat aja mau rezeki deh. Rezeki punya Allah, tinggal minta aja kok. Ya bisa lebih cepat nanti. Insya Allah lebih cepat bisa nanti. Ini hukumnya. Ini hukumnya. Wa hadatsana Qutaibah an Malikin an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Qatadah radhiyallahu an. Fi himaril wahsi, di dalam himar kulitnya lorek namanya zebra gitu. Himar lorek lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada kambing. Himar itu dia gesit dia. Kalau dia suruh ngangkut barang itu cepat itu. Pakai gerobak, terus dia dikasih pasangan situ, depannya dikasih wortel di sana itu. Supaya dia semangat ngejar wortel itu gitu. Akhirnya jadi gambaran. Orang itu umumnya itu fata morgana yang dikejar, yang pokok itu enggak, yaitu kayak himar narik gerobak kasih wortel di depannya. Enggak sampai dia mau dikasih ingin ngejar itu. An Malikin an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar Nabi Qatadah radhiyallahu an fi himaril waqsi, di dalam himar yang gesit atau liar. Misalnya hadisnya Abu Nadir, semisal hadisnya Abu Nadir yang di atas, mantannya atau isinya itu kontennya sama dengan yang di atas. Oiro hanya saja soro jawane mung wae. Ana fi hadis Zaid, sesungguhnya di dalam hadisnya Zaid Ibnu Aslam bedanya ini lafal anna Rasulullah, kalimatnya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, hal ma'akum min lahmi syai'un, apakah ma'akum bersama kalian min lahmi dari dagingnya himar apa syai'un sesuatu, ijik ora cara jane ngengel aku nek ijik gorene tak pangane, menandakan bahwa boleh. Kalau di atas kan lafalnya innamahiyya to'matun atau amakumuhallah. Kalau yang di bawah lafal dari hadis Zaid bin Aslam al-ma'akum min lahmi syai'un, tapi maksudnya sama saja, memberi isyarat bahwa orang yang pakaian ihram disuguhi oleh orang yang tidak pakaian ihram daging, asal yang pakaian ihram tidak ikut andil dalam berburu daging itu, biarnya itu tidak apa-apa. Tapi kalau ihram ikut andil mengambilkan cambuk, mengasahkan golok, tombak, hukumnya nggak boleh. Berarti ikut grup berburu berarti itu. Ini hukumnya. Haddatsana Shalih bin Miswarin As-Sulaimiyu, haddatsana Mu'adz bin Isam, haddatsani Abi Ramaninyong, Yahya bin Abi Katsirin, haddatsani Abdullah bin Abi Qatadah. Qala, berkata siapa Abdullah bin Abi Qatadah, intolako berangkat sapa Abi bapakku, cara Banyumas Ramaninyong. Ramane Abdullah ya Abi Qatadah itu. Ramaninyong budal. Rasulullah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal Hudaybiyah, tahun perjanjian Hudaybiyah, meh perang gitu. Tahun sekitar tahun 6 Hijriah. Nabi niatnya haji bersama sahabat, hanya membawa pedang, tidak niat perang, hanya untuk jaga-jaga aja. Kayak orang di Sumatera kan begitu, orang-orang Melayu itu kemana-mana bawa pedang. Kalau di Sulawesi bawa badik, kalau di Jawa bawa keris, bawa bendo.
untuk jaga-jaga saja, jaga diri. Bersama sahabat berangkat dari Madinah menuju Mekah, naik onta. Tapi berangkatnya disuruh jalan yang berbeda-beda, ada yang disuruh tepi pantai, ada yang lurus, ada yang jalur biasa. Karena situasinya masih bermusuhan dengan Quraisy waktu itu. Pak Rama maka ikram sapa ashabu sahabat-sahabat Nabi. Sahabat yang diajak Nabi sesuai dengan perintah imamnya, yuk yang berangkat ini. Yang jaga Madinah ada juga, nggak boleh ikut berangkat. Ya itu harus taat pada imamnya. Yang lebih ngenes lagi Abu Qatadah dari Madinah ikut tapi nggak boleh pakai ikram sampai itu. Ya itulah agama. Kalau semua harus sama lah bubar agama ini. Yang piket ada, yang keliling komplek ada gitu. Yang bagian gambui orang ada. Jadi zaman Nabi juga begitu. Kadang-kadang seolah-olah nggak adil, tapi keadilannya asal tidak bertabrakan dengan Quran hadis. Walam yuhrim, tidak ikram. Siapa? Abi Qatadah, sama bapakku. Maksudnya Abi Qatadah itu. Wah, apa ikram bapakku nggak dewe. Wah, itu perjuangan berat itu. Yang diharapkan, yang didamaikan untuk haji loh kok. Perjalanan nggak boleh pakai, suruh ngawal jamaah karena situasinya masih genting, belum ada perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy dan Arab secara keseluruhan. Aku diceritai sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak Tuhan sesungguhnya musuh iku bi goi kota di tanah goi kota. Ini musuh Bani Ghifar. Waktu itu Bani Ghifar itu termasuk suku Arab yang besar, belum berdamai dengan Nabi. Jangan ke Mekah lewat situ. Nah ini pakai trik ini, kalau sewaktu-waktu jangan sampai kita salah. Jadi Nabi itu sangat ahli strategi dan ditambah wahyu dari Allah. Dan Nabi itu kalau ada apa-apa, kita mau diserang jamaah kita, langsung sholat ke masjid 2 rakaat, sholat hajat, terus musyawarah dengan sahabat. Nabi itu sangat sering sholat sunnah Nabi itu. Karena tempat pertolongan kepada Allah itu dengan sholat sunnah. Jika di sana di Ragunan, rajin sholat sunnah, Eka Andara ingin hijrah. Lalu kata sholat sunnah malah. Dulu di Pinang kelihatan rajin sholat sunnah, Qobliyah, Badiyah. Eka Andara bukan lebih lancar. Lalu malah enggak, lalu pelempem. Nah itu kalah dengan setan. Kalah dengan setan. Wah ini musuh mengancam ini dari suku Bani Ghifar. Tanah Goi kota itu antara Mekah dan Madinah. Jadi ada berbagai suku-suku dari Madinah ke Mekah itu. Karena Saudi Arabia sudah ribuan tahun nggak ada pemerintahan. Orangnya hanya klan-klan kecil itu, kabilah-kabilah itu. Ini kabilah ini bersahabat dengan kabilah ini, memerangi kabilah sana. Itu terus ribuan tahun nggak ada. Masa menjelang Nabi masih awal juga begitu. Setelah kawaka berangkat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala berkata Abi Qatadah, Babaina maka suatu ketika anak aku Abu Qatadah Mas Nabi bersama sahabat-sahabat Nabi. Ya aku tertawa coba dulu sebagian mereka ila batin pada sebagian pada guyu-guyu itu. Bercengkrama, perjalanan berat ya, gandang-gandang apa piye gitu, nyanyi-nyanyi itu ketawa-ketawa, menghibur diri. Perjalanan dari Madinah ke Mekah zaman Nabi dulu 9 hari 9 malam ya. Medannya berat, intrik-intrik dengan musuh di perjalanan gitu. Terus abot waktu Hudaybiyah ini. Ketika kami bercengkrama dengan sahabat yang lainnya itu pakai baju putih, Qatadah enggak dewe. Kalau dibikin minder, kecewa ya kecewa, tapi enggak. Karena Abu Qatadah orang cekatan ya. Di perintah Nabi gitu ya taat. Ketawa di tengah-tengah kawan-kawan yang pakai ikram gitu. Ketika itu Nazar itu melihat aku, Abu Qatadah. Itu ada apa? Semak kecil gitu. Kok ada guru-guru gerak-gerak bawahnya hoyak-hoyak gitu.
Ketika itu anak aku Abi Qatadah iku kemarin ketemu himar. Pasien yang gesit atau liar. Himar bukan milik orang tapi himar liar. Pak Kamal itu maka mengejar aku Abi Qatadah lintas himar, tak kejar. Pak Toanto maka menusuk aku Abu Qatadah pada himar. Bahas batu dan menetapkan atau meneruskan aku Abu Qatadah pada himar. Maksudnya ditusuk sampai mati. Jelep, jelep, kayak membelai sapi itu loh. Begitu gembelnya itu udah kepotong seret, sekejeng-kencengnya gitu. Biar dan mati. Pasta antuh maka minta tolong aku Abu Qatadah pada mereka. Kami bujiki, kami megangi, nanti saya keselentak kakinya nanti. Enggak ada yang mau. Pak Abu maka menolak mereka sahabat. Oh enggak, aku lagi krom aku. Ayo Inoni bila menolong mereka sahabat pada aku Abu Qatadah. Pak karena maka kami min lahmi dari dagingnya himar. Abu Qatadah dipikir kecewa loh. Yo, ketika menyembelih aku minta ditemani megangi, nggak ada yang mau. Begitu makan kabeh, makan semua. Nggak ada rasa gitu. Itulah sahabat, persahabatannya sahabat Nabi itu benar kental, larut sepenuhnya, nggak ada gap. Bahwa ini dan khawatir kami nuko tatia bila diputus kami, makurung buka tertinggal. Wah kita bercengkrama, Nabi sampai mana Nabi? Ayo cepat, ayo berangkat. Karena bercanda sambil nangkep himar itu. Orang Arab itu kerjaannya hobinya itu ya berjaga sambil dan ahli panah, ahli berburu binatang. Karena Nabi Ismail dulu itu orang ahli kerjaannya itu berburu binatang. Terus masing-masing geladaki mencari musang, mencari apa gitu. Tapi nggak anjing. Ayo kejar Rasulullah, ketinggalan kita nanti, perjalanan masih lama ini. Lalu mencari kami Rasulullah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kita boleh Rasulullah, mencari Rasulullah. Urafi'u itu amanahnya aslinya mengangkat, maksudnya memacu kami. Farosi pada kuda kami saya pacu agar lebih cepat. Coro jone jaran tak gelak, bisa, bis, sambil tak pegangannya di gerakan itu. Bisa, gitu kalau kita dulu membaca sawah itu, dia sapinya kencang gitu. Kalau berhenti malah go. Bahasa Jawa itu berlawan dengan bahasa Inggris ya. Yang ngedek sapi itu go malah. Kalau Inggris malah kon laku nek go itu. Sawan gitu. Dengan cepat atau mempercepat. Wasiron dan berjalan, sawan berjalan cepat. Isya, kendo, isya, lalu lagi isya. Ayo, sangkatan cepat digerakkan lagi. Isya. Kelingan ini membaca sawah dulu, karo nyanyi pakai topi gunung, wah enak banget itu. Dikirim karo keluarganya dari rumah makan sih, wah enaknya Masya Allah gitu. Kalau gitu maka menjumpai aku Abu Qatadah rojulan pada seorang laki-laki min Bani Ghifar dari Bani Ghifar. Wah ini jangan-jangan musuh ini yang ngadepi Abu Qatadah itu. Fi jauhil lail di tengah malam lah ini, kewaspadaan ini. Untuk berkata aku, ainalah kita, di mana ketemu engkau Rasulullah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah diomongin ngono, kamu tadi ketemu Rasulullah lewat gak? Digituin oleh. Udah sampai sini belum? Udah lewat sini belum? Kala berkata Rajul, Tarok tuh meninggalkan aku pada
Bita hina ya. Dengan mengikuti pada bita hina dan mengikuti, udah sampai sana dia gitu. Tadi waktu di sini saya ikuti, tapi dia terus gitu. Ternyata Bani Gifar nggak berani, nggak memerangi berarti gitu. Bahwa adapun Bita Hina itu tanah Bita Hina. Bahwa adapun tanah Bita Hina itu Qabilun menghadap Sukuya pada tempat minum. Fala fiktu maka menjumpai atau menyusul aku Qatadah pada Nabi sesuai petunjuk. Tadi udah lewat sini tanah tak hina tadi itu, kata Rajul Bani Gifar itu. Ya sebab Abi Qatadah bertanya pada Bani Gifar, tadi udah lewat, lega hatinya. Berarti orang Bani Gifar nggak memerangi berarti itu. Lega Qatadah, kan dia pengawal, tanggung jawab keamanan gitu. Pakul tuh akhirnya sampai ketemu Rasulullah. Alhamdulillah selamat, sudah melewati kampung Bani Gifar, kita nggak diperangi. Alhamdulillah ketemu Rasulullah lagi di perjalanan yang sama, di perjanjian yang sama di tempat ini. Zaman dulu tetapi agama itu begitu Pak jemaah. Maka Pak Dohir nasihatkan, ayo mumpung aman ibadahnya digietno. Mumpung aman ibadahnya sungguh-sungguh. Karena gak mesti begini terus, walaupun kita nggak harap-harap. Mumpung aman, ayo ibadahnya digietno. Digietno itu digas. Jangan malah aman, malah disia-siakan. Terpaduan dalil. Nikmatani maghbunun kasil minan nas. Asyikatu wal faro. Atau dalil gitu beliau. Dua nikmati orang saling melalaikan. Gitu. Sehat dan longgar. Bisa sehat dan longgar bukan untuk ibadah, malah buat foya-foya. Fakul itu berkata aku, Abu Qatadah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ashabaka, sahabat-sahabat engkau, ini yang masih di belakang, karena rombongannya banyak waktu itu. Ya Rauna membacakan mereka alaika tangko Nabi assalam pada salam dari teman-teman yang masih di belakang Nabi. Warahmatullah dan rahmatnya Allah. Menyampaikan salam-salam dari teman-teman yang lain Rasul. Begini ceritanya Nabi, bainam sungguhnya mereka kota khosu sungguh-sungguh khawatir mereka. Ayo kota tahu bila di terus dunaka di arah engkau Nabi. Mereka yang putus dengan saya itu, saya disuruh maju duluan sampai aku ketemu salah satu di waktu malam, ketemu orang Bani Gifar yang kita khawatirkan itu, ternyata nggak ada apa-apa. Dan mereka yang masih di belakang itu Nabi khawatir, takut tidak menjumpai rombongan Nabi ini karena takut dicegat musuh gitu. Salam begitu. Intaziru menunggu langkah Nabi pada mereka, minta ditunggu mereka Nabi gitu. Pantadaro maka menunggu siapa Nabi pada mereka. Akhirnya Nabi menunggu pada rombongan yang di belakang itu. Fakul itu berkata aku, Abu Qatadah, ya Rasulullah, kemarin waktu aku masih di barisan belakang itu, ini sesungguhnya aku asodtu, berburu aku. Wa dan bersama aku Abu Qatadah, fadilatun turaan atau sisa. Kemarin saya itu berburu himar, nah ini ada sisa. Saya kan ngerti hobinya Nabi itu adalah sampil bakar. Gitu. Ini tapi hasil buruan oleh Nabi ini. Gitu. Faqala maka bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lil qaumi pada kaum. Kulu makanlah kalian. Nabi sebelumnya Qatadah ditanya, ini yang memburu kamu sendiri atau dibantu oleh sahabatnya pakai ikram? Enggak Nabi, saya sendiri. Wah berarti halal. Ayo sahabat makan gitu. Bahwa mereka
Ya, sahabat itu muhrimuna keadaan ikram. Maka jadilah hukum hingga sekarang ini. Jadi kalau lagi pakai ikram, jangan mempunyai naluri ingin berburu. Lah kok enek mas sekarang di Mekah? Bisa. Di Mekah Medina itu burung dara ratusan ribu jumlahnya. Milih siapa? Ya nggak tahu di situ pokoknya. Itu untuk cobaan bagi orang yang haji atau umroh. Karena di rumah itu sering memelihara burung. Tiap pagi gini burungnya dikerek ke atas pakai bambu. Allah bikin bambu di 5 meter, dia ikat 10 meter. Jadi melebihi kodara Allah bikin bambunya itu. Seneng pelihara burung itu Pak Abdul Hadi di atas itu, Pak Norali, Pak Doni Siregar itu. Itu kalau orang senang dengan burung itu di sana pakai ikram, burung dara banyak pengen ngejar. Lu gak boleh. Walaupun iseng-iseng gak boleh. Tapi yang boleh di sana beli gandum dari orang-orang negro, orang hitam yang pakai duduk-duduk itu beli komsarial itu dikasih makan ke burung dara itu. Kalau lagi ikram nggak boleh, banyak di sana ratusan ribu jumlahnya itu. Itu cobaan untuk orang yang sedang pakai ikram. Kalau di rumahnya senang memelihara burung, pengen nangkep, ingat sedang ikram nggak boleh. Jadi sekarang pun bisa terjadi itu. Maka yang punya naluri cinta burung kayak Pak Abdul Hadi, Pak Nurali, Pak Doni Siregar, kalau umroh nanti harus dikawal khusus kayak Abi Qatadah gini yang awal itu. Pasukan elit biar gak berot. Mudah-mudahan barang barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.